atas, maka nilainya plus setengah. Tapi kalau arah elektronnya ke bawah, berarti dia nilainya minus setengah. Nah, di soal ini, berarti dia elektron terakhirnya menghadap ke atas apa ke bawah? Bawah. Oke, ke bawah berarti nilainya berapa? Min setengah. Oke, pintar. Min setengah. Nah, sekarang kita cari deh di opsi yang N-nya 5, L-nya 0, M-nya 0, S-nya setengah. Berarti jawabannya yang apa tuh? Cek. Oke, betul. Yang C. Sampai di sini ada yang perlu Kak Lutfi ulang? Kalau yang akhirnya ke atas berarti setengah. Iya, plus setengah. Plus setengah. Mm-mm. Gitu doang, nggak ada nilai lain. Oke. Oke, bisa kita lanjut. Ya, bisa. Nah, ini masih di kelas 1 ya. Berdasarkan letaknya dalam tabel periodik unsur, manakah jenis unsur yang sesuai dengan nomor atom dan konfigurasinya? Oke, berarti kita harus apa namanya ngecek apa namanya konfigurasi elektronnya sesuai nggak sama tempatnya gitu. Oke, masih ingat nggak kalau misalkan dalam SPU, dalam sistem periodik unsur, itu ada istilah golongan dan periode. Kalau golongan itu dari lajur dari atas ke bawah, tapi kalau periode dari kiri ke kanan, atau vertikal dan horizontal. Oke, ini udah kalau dijawab ternyata pakai coret-coretan. Di sini ada unsur L, nomor atomnya 9. Kalau dibuat konfigurasi seperti ini. Nah, dari konfigurasi ini, Sherina masih bingung nggak gimana cara menentukan golongan dan periode? Ya, ya. Dari konfigurasi yang ini, Mm-mm. Sherina masih bingung nggak gimana cara menentukan golongan dan periode? Atau udah bisa menentukan ini berarti golongan berapa, periode berapa? Lupa. Oke, Kak Lutfi review sedikit ya. Jadi, untuk menentukan golongan, kita pakai yang namanya elektron valensi. Kalau misalkan apa namanya golongan berakhiran di P, ulangi, di S, P, D, sama F. Oke. Kalau berakhiran di S dan P, maka dia golongannya adalah golongan A. Kalau berakhiran di D dan F, maka dia golongannya B. Gitu. Nah, terus selanjutnya, kalau misalkan dia berakhiran di P, maka ditambah dengan S sebelumnya. Oke, nanti kalau udah dicontoh, pasti ingat. D ditambah dengan S sebelumnya. Kalau F ditambah dengan S sebelumnya. Nah, sekarang kita lihat ini. Ini kan 1S2, 2S2, 2P6, 2P5, maaf. Subkulit terakhirnya berarti ini apa? Subkulit subkulit itu S, P, sama D, sama F. Berarti ini kan berakhiran di subkulit P ya? Ya nggak? Iya. Oke, karena berakhiran di subkulit P, maka dia adalah golongan A. Berarti dia golongannya adalah golongan A. Tapi A-nya berapa kan kita belum tahu. Nah, ini kan berakhiran di subkulit P kan? Iya. Oke, kalau berakhiran di subkulit P, maka ditambah dengan S sebelumnya. Apanya yang ditambah? Ini. 5 ditambah 2. Berapa 5 tambah 2? 7 kan? Mm-mm. Oke, berarti dia adalah golongan 7A. Gitu, golongan 7A. Terus lagi yang nomor atom 10. Tuh kan. Nomor atom 10 kita lihat ini ada berakhiran di subkulit P juga kan? Iya.
Oke, berakhiran di subkulit P. Berarti dia golongannya A atau B? Ini berakhiran di subkulit P nih. Berarti golongannya A atau B? A. Bentar. Golongan A. Terus kalau berakhiran di subkulit P ditambah dengan S sebelumnya. Berarti ini 6 ditambah dengan 2. 2. Berarti golongan ke-8. 8. Mm-mm. 8. Terus ya 8A. Kenapa? Enggak. Oh, oke. Terus selanjutnya ini. Ini berakhiran di subkulit S. Kalau berakhiran di subkulit S, berarti dia golongannya A juga kan? Iya. Oke, golongannya golongan A juga. Tapi A-nya berapa? Nah, karena ini berakhiran di S, ya udah nggak ditambah apa-apa. Tinggal kita lihat ujungnya ini. 2 ya, Iya. berarti dia golongan 2A. Kalau yang ini berarti golongan berapa ini? 7. 7 A. Mm-mm. Kalau yang bawahnya? 8 A. Oke, bentar. Sekarang periodenya. Periode itu kulitnya. Ini kulit itu angka yang ujung, yang depan. Ini kulit ke-1, ini kulit kedua. Yang lebih besar 1 atau 2? 2. Berarti dia periode 2. Bawahnya ini kulit ke-1, kulit kedua. Yang lebih besar kulit kedua ya. Berarti periode. Iya. Kalau yang ini berarti periode berapa? 2. Ini kan ke-1, ini kedua, ini ketiga. Yang lebih besar yang Ah, mana? 3. Oke, pintar. Terus yang ini bawahnya? 3. Mm-mm. Yang bawah? 2. Oke. Sekarang kita cek deh satu-satu. Ini ada unsur L, dia golongan 7A periode 2. Ini golongan 7A kan di sini nih. Ini 1A, ini 2A, ini 3A, ini 4A, ini 5A, ini 6A, ini 7A, ini 8A. Ini L itu ada di golongan 7A periode 2. Ini golongan 7. Periodenya 2 benar nggak? Ini periode 1, ini periode 2. Ini benar ya? Iya. Mm-mm. Berarti ini L-nya benar. Coba kalau yang Q benar nggak? Golongan 8A periode 2. Benar apa salah? Salah. Salah, ya. Kalau yang X golongan 2A periode 3. Iya. Eh, Benar kan? Ini iya. periode 1 yang ini. Ini Mm-mm. periode 2 yang Mm-mm. ini. Ini berarti benar ya? Iya. Oke, terus habis itu kalau yang Y golongan 7A periode 3. Salah kan? Salah. Mm-mm. Terus yang Z, Benar. oke. Masih gampang ya ini ya, kelas 10 ya. Sekarang kita lanjut lagi. Sampai di sini ada yang perlu Kak Lutfi jelaskan ulang? Atau sudah aman? Mm. Aman. Oke. Lanjut ke, ini kok udah dikerjain juga. Nggak apa-apa. Ini ada unsur ion Y min. Mempunyai konfigurasi elektron seperti ini. Tentukan tepat atau tidak tepat. Oke. Mau mencoba mengerjakan sendiri? Atau Kak Lutfi jelaskan?
Halo? Ya. Ya, mau mengerjakan sendiri atau masih bingung yang ini? Atau kalau dibantu jelaskan? Coba kerjain. Oke. Ini udah ada jawabannya sih, tapi ya nggak apa-apa. Nanti kalau sih biar tahu kamu caranya bener atau enggak. Yang yang dua-dua itu apa? Yang mana? Yang soal kedua. Oh, ini yang dua-dua TI. Mm-mm. Berarti ini kita harus cari tahu TI itu ada apa namanya? Y itu ada di golongan berapa? Maaf. Y itu ada di periode berapa? Terus TI kita buat konfigurasi SPS gitu, nanti ketemu dia periode berapa gitu. Berarti ini dibikin konfigurasinya. Iya, heeh. Ini kalau sih kasih clue dulu ya. Iya. Di sini itu tulisannya di sini itu tulisannya ion Ymin. Dia mempunyai konfigurasi elektron kayak gini. Padahal kalau di SPU itu nggak ada istilah unsur Ymin itu nggak ada, tapi adanya Y. Nah, min satu artinya dia habis menangkap satu elektron. Nah, ketika Y menangkap satu elektron, itu konfigurasinya adalah 10 Ne 3s2 sama 3p6. Berarti kan ini udah nangkap satu elektron ceritanya. Tapi kalau di SPU kan nggak ada Y-min, adanya itu Y netral. Mm-mm. Y netral berarti kan artinya ketika dia tidak menangkap, nggak menangkap satu. Berarti kalau nggak menangkap satu kan konfigurasinya kan seperti ini. Awalnya 6, tapi kan berkurang satu kan karena Y-nya nggak nangkap jadinya 3p5 gitu. Mm-mm. Oke, terus sekarang kita analisis deh. Y itu ada di golongan berapa, periode berapa? Golongannya kan golongan A ya, karena dia berakhiran di Mm-mm. subkulit P. Oke, Mm-mm. golongan A, tapi A-nya berapa? Ini tinggal 5 ditambah 2 kan golongan 7. Itu 7 bukan aja. 6. Yang mana 6? Ini. Oh, ini masih YM ini. Kita fokusnya di Y, karena Iya. nggak ada Oh, iya. unsur Ymin, nggak ada. Adanya ion Ymin. Gitu. Ini berarti golongan 7A. Terus periodenya, periode 3 kan? Karena dia kan angka yang terbesar 3 tuh. Nah, kita lihat deh pernyataan satu unsur Y berada di golongan 7A periode 3. Oke, berarti dia tepat. Kan 7A periode 3, ya kan? Mm-mm. Terus sekarang 22 Ti. Coba kita konfigurasikan yuk 22 Ti. Itu berarti pakai SPSPS gitu masih ingat nggak? Yang 2S Yang yang satu pakai s ini. dua s Nah, dua dua s dua uh, dua iya betul. Kita jumlahkan pangkatnya sampai jumlahnya 22. Ya, berarti dari sini sampai ini 10.
20. Sampai sini ya, 3D2. Mm-mm. Oke. Nah, Oke, jadi. tuh, kelihatan nggak ini? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D2. Kalau ini dijumlahkan, jumlahnya udah 22 ya. Mm-mm. Terus berarti ini periodenya katanya sama, periode yang sama. Nah, sekarang kita lihat, kalau kita mau ngecek periode, kita lihat angka yang depan ini kulit ke-1, ini kulit kedua, ini kulit ketiga, ini kulit keempat, ini kulit ketiga. Yang paling besar kulit keberapa? 4. Oke, berarti dia adalah periode 4. 4. Berarti satu periode nggak dengan Y, unsur Enggak. Y? Enggak. Nah kan? Oke, berarti dia tidak tepat. Gitu. Satu lagi, unsur Y berada pada golongan yang sama dengan 9F. Ya udah 9F kita konfigurasikan lagi. 1S2, 2S2, 2P berapa nih? 2 tambah 2, 4. Kurang berapa biar hasilnya 9? 5. Oke, pintar. 2P5. Berarti dia golongan berapa nih? Ini berakhiran di P ya, berarti dia golongannya golongan A. 7. Oke, 5 Oh, tambah 2 iya. golongan 7. Berarti sama ya golongannya. Mm-mm. Oke, gitu deh. Lanjut atau mau ditulis dulu? Tapi nanti kalau Vi kirimin juga kok jawabannya. Hmm. Kalau yang itu apa ya kak? Yang NEAR gitu itu yang aduh lupa. Oh, iya, ini menyingkat konfigurasi Iya, elektron. ya itu lupa. Oke, oke. Coba Kak Lutfi bantu ingatkan lagi ya. Ini nulisnya di pojok banget ini. Oke, jadi kita itu sebenarnya kalau membuat konfigurasi elektron kan pakai ini ya, 1S2, Hmm. 2S2, dan seterusnya. Tapi kita juga bisa menyingkat. Menyingkatnya itu pakai golongan 8A. Ya, di sini menyingkat. Nah, menyingkatnya itu pakai helium, neon, argon, krypton, xenon, sama radon. Radon Acakannya ya, sebentar. Nah, ini kelihatan ya di sini. Jadi ini cara kita menyingkatnya. Menyingkatnya itu pakai golongan 8A. Golongan 8A ada helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Atau ini biasanya kalau disingkat heboh negara Arab karena serangan ranjau. Intinya gitulah. Nah, terus kalau kita menuliskan helium atau He, itu artinya kita udah menyingkat konfigurasi sebanyak dua. Kalau kita pakai 10 Ne, berarti kita udah menyingkat konfigurasi sebanyak 10. Kalau udah nulis AR, berarti kita udah menyingkat 18. Itu ceritanya. Misalkan nih, misalkan di sini Kak Lutfi punya 35 R. Nah, ini. Di sini ada 35 BR. Kita bisa sih nulisnya tuh pakai 1S2, 2S2, 2P6 gitu sampai jumlahnya 35. Bisa kayak gitu. Tapi ada opsi menyingkat. Nah, kalau 35 itu angka yang paling mendekati itu berapa sih? 3. 3. 3. 3. 18. 18 karena kalau 36 Hmm. kebanyakan ya, berarti kita Hmm. pakai 18. Ini
18 AR. Berarti kita sudah menuliskan SSPSPS itu sebanyak 18 gitu. Nah, AR itu kan dia urutan ketiga. Setelah 3 itu pasti dia 4S. Itu sudah pasti. Berarti ini 4S itu. S itu kan maksimumnya 2 ya. Berarti ini 4S 2. Mm-mm. 18 tambah 2 kan 20. Padahal kita butuhnya 35. Berarti kan masih kurang. Oke, sekarang kita lihat lagi. Setelah 4S2 itu apa? Di sini. Lihat. Setelah 4S2 kan 3D10 terus 4P6 ya. Ya, Oke, kita tulis deh di sini. 3D10 4P. Ini 18 tambah 2 itu 20 tambah 10 30. Berarti kurang berapa nih biar jadi 35? 4P 5 oke. gitu. Masih ingat kan? Jadi Oh ya, ah, oke, habis itu kita ke sana lagi. Terus tadi kita, oh ya, nomor 4 bisa mengerjakan nggak? Bisa lah pasti. Atau bingung? Mau Kak Lutfi jelaskan atau mau mencoba sendiri nomor dulu? berapa? Nomor 4 mau Kak Lutfi langsung jelaskan atau Sherina mau mengerjakan sendiri dulu? Yang 3. Eh, Oh, jawabannya yang 3. ya. Bukan. Apa yang 5 ya? Bukan juga. Oke, ini jawabannya yang nomor 2 yang ini. Gitu. Karena kalau kita lihat, ini kan kalau nomor 1 dia elektronnya itu kan masih berbeda ya. Berarti kan ini ada penggunaan bersama elektron. Ini kan penggunaan bersama karena ada yang dot, ada yang cross. Terus kalau yang nomor 3 ini juga ada yang bundar, ada yang dot gitu kan. Berarti itu masih penggunaan bersama. Terus yang nomor 4 ini kan bukan elektron yang antar atom, tapi ini kan elektron bebasnya F gitu kan. Ini di sini nggak buat berikatan dengan siapapun. Terus kalau yang nomor 5 ini juga masih penggunaan bersama karena elektronnya beda. Nah, yang nomor 2 baru deh, ini ada N sama ada B. Mereka itu berikatan tapi menggunakan elektron yang sama. Berarti kan ada salah satu doang yang nyumbang. Jadi kalau konsepnya kovalen, kovalen itu artinya dia penggunaan bersama pasangan elektron. Hmm. Tapi kovalen itu ada dua macam. Ada kovalen yang biasa, ada kovalen yang koordinasi. Kalau kovalen biasa, penggunaan bersama pasangan elektron itu pasangan elektronnya berasal dari kedua atom. Jadi misalkan kayak gini, ada atom A sama atom B. Keduanya dia punya elektron, tapi mereka memilih untuk saling menggunakan pasangan elektron bersama supaya dia itu oktet atau 8 jumlahnya. Tapi kalau kovalen koordinasi itu pasangan elektron berasal dari salah satu atom. Misalkan ada atom A sama atom B. Atom B dia itu nggak punya elektron. Atom A itu punya elektron. Nah, akhirnya atom A itu melakukan koordinasi dengan B. Atau nyumbang ke B, terus akhirnya mereka berikatan menjadi oktet. Gitu deh ceritanya.
Oke, coba Kak Lutfi perjelas lagi ya untuk ikatannya. Ini misalkan di sini ada NH3. Berarti N itu kan golongan 5. 1, 2, 3. Ya, golongan 1. Kalau kalau Kak Lutfi gambar Lewis seperti ini sih. Kalau ini kan versinya kan numpuk kayak gitu kan. Tapi kalau Kak Lutfi versinya seperti ini. Terus sekarang ini. H itu kan golongan 1, maka dia crossnya cuma ada satu. Ini. Satu, ini satu. N itu kan golongan 5A. Maka dotnya harus ada 5. 1, 2, 3. Berarti kurang berapa? Berarti N dotnya kurang berapa ini? Kan N golongan 5 tuh. Ini baru ada 1, 2, 3. Berarti kurang 2 kan? Oke, Satu. kalau kurang 2 di sini. 1, 2, gini. Terus sekarang BF3. Ini di sini ada BF. Oke. B, F itu dia golongan 7. Berarti titiknya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. B dia golongan 3A. Maka dia bulatannya ada 3. 1, 2, 3. Ini berikatan, ini berikatan, ini berikatan. Nah, di sini harusnya N sama B itu mereka saling berikatan. Nah, berarti ini N melakukan koordinasi ke B. Awalnya N kan punya 2. Lah, B kan udah nggak punya elektron nih. Ya kan? B ini totalnya ada 6 nih. Setelah berikatan dengan F, totalnya cuma ada 6. Padahal dia harus menjadi 8 kalau mau ikatan dengan N. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuma 6 kan? Nah, jadi N itu dia nyumbangin elektronnya. Jadinya begini deh. 1, 2. Nah, bukan koordinasi. Jadilah ketika mereka ada elektronnya. 1, 2, 3, 5, 6. Itu. Hmm. Mm-mm. Bisa dipahami nggak penjelasannya Kak Lutfi? Iya. Oke. Berarti ini yang nomor 2 ya di sini koordinasinya. Atau masih bingung bikin struktur Lewis? Oke. Kenapa? Masih bingung nggak bikin struktur Lewis? Yang eh yang di tengah-tengah X sama titiknya yang H. Ini apa ya? Yang apa? Di Yang tengah-tengah. yang tanda panah yang Oh ini, itu artinya kovalen koordinasi. Jadi kalau Kak Lutfi bikin oh kovalen biasa tuh kayak gini, tapi kalau koordinasi tuh kayak gini. Artinya tuh titik yang ini tuh sumbangan dari N kayak gitu. Sumbangan. Ya pokoknya itulah kalimatnya. Begitu. Nah ini kan kalau penulisan di sini kan bentuknya mepet kayak gini ya. Kalau Kak Lutfi enaknya bikinnya kayak gini sih. oh Oke, lanjut ya, nomor 5 ya. hmm. Oke. Perhatikan grafik titik didih senyawa dari unsur-unsur golongan 6A. Oke, golongan 6A itu kan terdiri dari
Ini ya, ini 6A. Oksigen, sulfur, selenium, tellurium, polonium. Terus diketahui ini ada ARH1O16, S32, dan seterusnya. Manakah pernyataan yang sesuai berdasarkan grafik titik didih tersebut? Pilih jawaban yang paling benar. Oke. Di sini ada H2S, H2Se, dan H2Te memiliki gaya London sehingga titik didih ketiga senyawa itu rendah. Sebentar. Coba kita lihat H2S kan di sini. H2Se semakin meningkat, H2Te meningkat. Sama-sama memiliki gaya London sehingga titik didih ketiga senyawa itu rendah. Eh, Sebelumnya Sherina udah tahu belum gaya London itu yang kayak gimana? Belum.